الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pertama-tama sebesarnya puji syukur selalu kita aturkan dan juga selalu kita ucapkan lisan kita selalu basah dan tujuan pujian alhamdulillah atas semua nikmat dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul dan insyaallah akan mengadakan agenda salah satu rangkaian yang penting juga ya, yaitu manasik umroh yang akan dilaksanakan insyaallah di bulan di bulan Januari. Salawat serta salam juga tidak lupa saat kita curahkan kepada junjungan kita manusia terbaik untuk membawa kita kepada Islam yang telah benar, pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat serta salam juga selalu menyertai beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama yang kami hormati adalah kepada insyaallah sebagai pembimbing ibadah umroh nanti, yaitu Ustaz Abdul Rahman Mubarak Al-Sinari insyaallah. Terus juga yang kami hormati kepada para pimpinan dari PT Sofwa Marwah Haramain, dan juga yang kami hormati yang kami banggakan kepada para calon jamaah umroh dari Sofwa yang telah akan berangkat di bulan Januari nanti insyaallah. Baik, sebagai muka petir bukan sembarang petir menyambar umat siang kepada para calon jamaah yang sudah hadir. Semoga nanti umrohnya mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya hari ini ada yang sudah pernah umroh sebelumnya? Bapak dan Ibu, para jamaah di sini sudah ada yang umroh sebelumnya? 1 Ibu, 2 Bapak, 3, 4. Nah, apa yang penting? Umroh sebelumnya sama siapa? Sama sofa apa sama yang lain? Ada sama sofa, ada sama yang lain. Insyaallah nanti semoga seterusnya bisa mempercayakan Sofa sebagai travel umrohnya ya insyaallah. Sofa juga sudah menjadi travel umroh yang ada sejak tahun 2018 dan sudah memberangkatkan ratusan jamaah umroh. Insyaallah sudah aman perjalanannya. Insyaallah ini nanti adalah teman-teman jamaah yang akan berangkat di bulan Januari, ada sekitar 45 jamaah dan akan ada 2 ya grup. Pertama nanti yang umroh reguler, kemudian ada yang plus ke Turki. Nah, tadi sudah ada sedikit tampilan dari umroh yang sudah reguler maupun juga ya ke Turki ke Turkiya. Dan saya ada kebocoran katanya hari ini ada beberapa jamaah umroh yang memberangkatkan nanti di bulan Ramadan hari itikaf ya. Nah, jadi mungkin dari sini ada jamaah umroh yang berangkat di bulan Januari dan juga ini berangkat itikaf di bulan Ramadan nanti masih bisa. Umroh full Ramadan juga ada, awal Ramadan juga ada, nanti bisa dilihat di sosial medianya semua ya, atau juga bisa dilihat di berita yang sudah di sini. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini adalah salah satu agenda yang penting, bahwa hari ini adalah kita akan melaksanakan manasik umroh yang mana ini adalah tata cara orang yang lain yang kita lakukan nanti. Karena kalau misalnya kita terjun langsung umroh tapi tidak ada panduannya, belum ada pembimbing ya, tapi kan pembimbingan juga akan kasih tahu ini loh pakaiannya, rentetannya ada apa aja gitu. Karena kalau kita misalnya kekurangan satu atau kehilangan satu rangkaian aja, ini bisa berdampak fatal terhadap tujuan aktivitas umroh. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama pada jamaah umroh insyaallah ya, pada jamaah umroh ya Allah, kita akan langsung ke pada materi kita yang akan disampaikan pada hari ini oleh pembimbing kita, yaitu Ustaz Abdul Rahman Mubarak Al-Sinari. Kepada Ustaz Abdul Rahman Mubarak, waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita kali ini, jadi kita akan membahas yang ada di depan berkaitan dengan panduan manasik umroh. Dan Bapak Ibu tentu sudah dibagikan, ada buku yang kecil itu ya. Nah, jadi rata-rata pembahasan itu sudah ada di buku. Jadi nanti mohon dikolaborasikan apa yang kita tampilkan dan juga apa yang yang Bapak dan Ibu baca. Jadi nanti mungkin ada pembahasan yang akan saya sampaikan, nah nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Jadi seperti itu ya.
Karena kalau mau kita rinci satu persatu, ini pembahasan cukup panjang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, juga kami mengingatkan bahwasannya saya akan memandu jamaah umroh yang akan berangkat nanti pada tanggal 10 Januari. Ya. Pembimbingnya aja lupa berangkatnya kapan. Gitu. Berangkatnya tanggal 10 Januari nanti insya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun kawan-kawan yang lain, yang Ramadan dan yang lain sebagainya, juga bisa kemudian mengambil manfaat dari apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, melaksanakan perjalanan umroh, baik yang nanti dengan saya ataupun yang nanti Ramadan, bukan hanya sekedar perjalanan biasa. Perjalanan yang akan kita lakukan adalah untuk melaksanakan umroh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu harus ingat, perjalanan yang akan kita lakukan nanti adalah perjalanan yang sifatnya dengan rombongan. Ini harus benar-benar difahami kawan-kawan sekalian. Ya, jadi walaupun tadi ditanyakan oleh pembawa acara, siapa yang tadi sudah melaksanakan umroh? Ada beberapa. Nggak ada masalah. Baik yang sebelumnya belum pernah umroh sama sekali atau yang sudah pernah umroh sama sekali, nggak ada masalah. Tapi harus diingat, perjalanan kita pertama adalah untuk ibadah. Dan yang kedua, kita adalah rombongan. Jadi nggak bisa kemudian jalan sendiri-sendiri. Ya, nah, baik. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan langsung masuk di dalam pembahasan. Cuma karena saya orang Jawa, jadi tidak usah berpantun lah ya. Gitu. Kalau orang Melayu pantun-pantun lah, tidak apa-apa. Gitu. Baik, kita langsung masuk kawan-kawan sekalian ke pembahasan yang pertama. Nah, ini saya buat sederhana kawan-kawan sekalian. Jadi pedoman perjalanan, kalau dengan saya pedomannya sederhana, aturannya sederhana. Di sini saya tuliskan, 1, jangan panik. Apa maksudnya panik, Ustaz? Memangnya kita mau apa? Panik ini adalah sebuah keadaan di mana jamaah biasanya, yang pengalaman saya, akan panik dengan sendirinya dan akan menularkan kepanikan itu ke orang lain. Ya. Jadi sebenarnya tiga hal ini saling terikat satu dengan yang lainnya. Baik, apa maksudnya, Ustaz? Jangan panik. Biasanya kawan-kawan sekalian, jamaah itu karena merasa bahwasannya perjalanannya ini bukan sebagai rombongan. Kepanikan itu biasanya muncul karena sudah kebiasaan melakukan perjalanan sendiri, lalu mengambil keputusan sendiri. Biasanya kepanikan itu akan muncul. Contohnya apa? Contoh, ketika kita sedang berada di bandara, sebagai contoh ya, kita sedang berada di bandara Soekarno-Hatta misalkan, kemudian kita sedang mengurus, kita sedang mengurus boarding pass, kita sedang mengurus koper, ya. Lalu masuk waktu sholat. Biasanya mulai ada jamaah yang panik. Ya. Paniknya apa? Sibuk datang, Ustaz, ini kami belum sholat ini. Gitu. Ya, ustadznya pun tahu kalau sholat duhur itu wajib. Gitu. Tahu, ustadznya juga tahu kalau kita mesti melakukan perjalanan. Atau mesti melaksanakan sholat 5 waktu, tahu. Tapi lagi-lagi kawan-kawan sekalian, jangan panik. Karena apa? Saya sebagai pembimbing itu sudah merencanakan. Nanti kita akan melakukan proses dokumen di Soekarno-Hatta, lalu kemudian nanti kita imigrasi, nanti pelaksanaan sholat dilakukan di dalam. Nah, kebanyakan, atau bukan kebanyakan, sebagian jamaah, ada yang kemudian gak mau mengikuti. Akhirnya apa? Pinter-pinter sendiri, lalu kemudian apa? Pergi melaksanakan sholat di musola. Karena musola di tempat check-in di Soekarno-Hatta itu rame, akhirnya ngantri. Apa keburukannya? Ketika proses check-in kita sudah selesai, boarding pass sudah siap, kemudian pada saat dibagikan dan kita mau masuk ke dalam, tunggu-tungguan. Mana ini bapak ini? Bapak masih sholat. Lalu kemudian datang istrinya, Bu, mana suaminya? Masih sholat, Ustaz, masih ngantri. Akhirnya kita nunggu yang harusnya sebetulnya tidak perlu ditunggu. Jadi kepanikan ini biasa sering terjadi. Ketika juga sudah sampai di tanah suci, biasanya kepanikan akan muncul. Ketika kapan? Di jadwal bisnya datang jam 1.
Ustaz, kok udah 1:30 ini tidak datang-datang bisnya gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat keadaan di sana itu macet, manusia rame, jadi nggak sama seperti Pontianak. Maka saya harap kepada jamaah baik yang ikut dengan saya ataupun nanti yang umrah melaksanakan Ramadan, kalau nanti dengan pembimbingnya jangan panik. Ya. Kemudian yang ketiga itu selalu mengikuti arahan. Kalau kemudian saya menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tunggu di sini, itu artinya tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ikuti aturan yang ada. Tujuannya apa? Itu akan memudahkan kerja saya juga. Nah, biasanya jamaah itu karena merasa tadi sudah pernah umroh, sudah pernah ke Soekarno-Hatta, sudah pernah menaik pesawat. Akhirnya apa? Ketika saya sampaikan, Pak Ibu, tunggu ya di sini, tunggu di sini, saya akan menguruskan sesuatu. Lalu kemudian apa? Berjalan. Ketika kita berjalan, akhirnya bapak yang tinggal ini akhirnya sesat. Nah, ini biasa sering terjadi. Jadi ya gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi jangan panik dan selalu mengikuti arahan. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Jangan latah. Nah, ini yang sering saya sampaikan di mana-mana. Jangan latah. Maksudnya latah itu apa? Kebiasaan kaum muslimin yang berangkat dari Indonesia itu biasa punya kebiasaan latah yang tinggi. Ketika melihat rombongan yang lain melakukan sesuatu, lalu kemudian dia akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh rombongan yang lain. Dan ini berbahaya. Biasanya karena keinginan latah, akhirnya panik, lalu tidak mengikuti arahan. Biasanya sudah putar-putarnya di situ-situ aja. Jadi seperti itu. Nah, jangan latah ini juga nanti akan kita jelaskan, terutama pada saat pelaksanaan ibadah juga. Ini juga jangan latah. Biasanya kaum muslimin di sana itu, dan ada kok banyak videonya beredar di media sosial, ketika ada orang wajahnya Arab, pakai jubah, pakai serban, kemudian ada dinding, ada tiang, lalu dia begini-begini di tiang itu. Sebagian orang Indonesia akhir apa? Ketika ngelihat kayak gitu, ketika orangnya pergi, diam-diam, kemudian gitu. Biasanya kayak gitu. Padahal kalau ditanya, kenapa Pak itu nggak tahu? Gitu. Dan ini banyak sekali terjadi. Dan nanti ketika Bapak pergi, nanti dengan saya akan tunjukkan. Gitu. Karena saya yakin pasti akan terjadi. Tentu nggak di rombongan kita, di rombongan yang lain, di kelompok yang lain atau di travel yang lain, tapi pasti akan terjadi yang seperti itu. Maka saya harap 3 pedoman ini harus selalu ada mulai dari kita pergi sampai kita pulang. Ya. Jadi seperti itu, selalu mengikuti arahan. Dan ini akan selalu saya ingatkan nanti. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang belum kenal dengan saya dan belum pernah berangkat dengan saya, maka saya sampaikan saya adalah pembimbing yang rewel. Maka saya akan sering ingatkan tentang masalah ini. Dan jangan kemudian tersinggung kalau kemudian saya tegur dengan teguran yang agak keras. Biasanya ini sudah mulai tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi nanti saya akan ingatkan. Baik. Begitu pula misalkan pada saat sudah pulang dari umroh biasanya ya. Sudah pulang dari umroh biasa selalu saya sampaikan Bapak Ibu, nanti kita di Bandara Supadio kita ambil bagasi, tapi nanti jangan berpisah dulu. Biasa suka saya sampaikan seperti itu. Karena tidak mengikuti arahan, begitu dia dapat bagasi, karena keluarganya sudah dada-dada di luar. Gitu. Akhirnya apa? Keluar. Gitu. Padahal ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita berpisah. Gitu. Sebelum nanti kita ketemu dengan keluarga masing-masing, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, cuma ketika saya membimbing, ya beberapa kali dengan jamaah Sofa, alhamdulillah semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Jadi usahakan rekor ini jangan sampai terpecahkan dengan rombongan saat ini. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kawan-kawan sekalian, kita kan tadi saya sampaikan di awal, pelaksanaan perjalanan kita adalah untuk apa? Umroh. Dan umroh ini apa? Sifatnya ibadah. Umroh adalah ibadah. Pertanyaannya, Bapak pergi umroh itu buat apa? Bapak mengeluarkan biaya, di sini kan kita bisa lihat ya, ada 34,5, di sini ada yang sampai 45. Itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya bukan untuk supaya bisa makan kebab, bukan supaya untuk bisa beli coklat Dubai, ada ya. Bukan, tujuannya bukan itu.
Tujuannya bukan itu. Tujuan apa? Yang pertama, melaksanakan kewajiban. Bapak dan Ibu sekalian, umrah dan haji merupakan kewajiban yang Allah telah berikan kepada kita. Bagi yang belum pernah melaksanakan umrah atau haji, maka umrah yang kita laksanakan saat ini akan menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Kemudian yang kedua, juga untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Lanjut. Begitu pula untuk memenuhi undangan Allah. Jadi kawan-kawan sekalian yang akan melaksanakan umrah ini adalah melaksanakan panggilan dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian harus diingat kalimat undangan ini. Kalimat undangan. Saya buat ilustrasi sederhana. Kalau saya bikin acara, saya bikin acara. Kemudian saya undang semua yang hadir di sini. Pada saat Bapak mendatangi undangan yang saya lakukan, kan di situ nanti ada aturan-aturannya kan? Masuk dari pintu sini, kemudian makannya di sana, kemudian nanti setelah makan piringnya diletakkan di sebelah sana. Kan ada aturan kayak gitu biasanya di dalam undangan, ya kan? Pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian ketika mendatangi undangan saya, semua aturan ini diikuti apa enggak? Diikuti apa enggak? Diikuti. Sekalipun Bapak datang ke sini dengan menggunakan ongkos pesawat misalkan. Sekalipun Bapak dan Ibu datang ke sini pakai ongkos bensin, bayar Bapak dan Ibu datang ke sini. Tetap begitu Bapak mendatangi undangan yang saya buat, Bapak dan Ibu mesti mengikuti aturan yang saya tetapkan. Kalau kemudian tidak mengikuti aturan yang saya tetapkan, maka apa? Saya sebagai orang yang mengadakan acara akan mengusir Bapak dan Ibu karena tidak mengikuti aturan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika mengundang Bapak dan Ibu untuk melaksanakan ibadah umrah, bukan melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan aturan-aturan. Makanya nanti di dalam pelaksanaan ibadah nanti akan kita bahas, semua mesti mengikuti aturan yang ada. Jelas ya kawan-kawan sekalian? Lanjut. Nah, apa keutamaannya haji dan umrah? Di sini menjadi tamu Allah yang doanya dikabulkan. Ini salah satu kawan-kawan sekalian, salah satu yang akan saya sampaikan nanti. Bahwa kita perjalanannya adalah perjalanan ibadah. Bukan sekedar rekreasi, bukan sekedar jalan-jalan. Setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang melaksanakan perjalanan umrah, maka doanya akan dikabul. Makanya nanti untuk keberangkatan yang Januari, itu akan ada dua tim yang naik pesawat, satu naik Saudia dan satu naik Garuda. Nanti saya tentu akan ada di salah satu pesawat tersebut, kan nggak bisa dibelah dua kan. Jadi saya pasti akan ada salah satu di pesawat tersebut. Nanti siapapun yang kemudian mendapati saya ada di rombongannya, maka saya akan keliling, saya akan razia untuk jamaah-jamaah yang selama perjalanan nonton film. Gitu. Ya. Dan betulan setiap yang nonton film akan saya datangi, Pak, matikan. Karena perjalanan kita, ini perjalanan ibadah. Kalau memang Bapak dan Ibu mau nonton film, nggak usah ngeluarin segini, Pak. Puluhan juta hanya untuk nonton film, nggak usah. Ya, tujuan kita adalah ibadah. Kalau Bapak dan Ibu sudah naik di dalam pesawat, nggak ada kegiatan ngapa-ngapain, tidur, istirahat. Karena kegiatan kita akan sangat banyak. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah apa? Memperbanyak doa. Orang yang melakukan perjalanan, doanya dikabul. Apalagi kalau melakukan perjalanannya untuk melaksanakan umrah. Ya. Nah, masalah muncul biasanya di sini. Ketika saya suruh Pak banyak-banyak doa, Pak doa, tinggalkan itu, jangan dan sebagainya. Masalah muncul. Masalahnya apa? Kemudian ada jamaah mengatakan, Ustaz, doanya sudah habis. Doanya sudah tidak tahu lagi ini mau didoakan apa. Maka saran saya, kan kita masih sekarang tanggal berapa ini? 29. Kita masih ada waktu nih. Ya, kita masih ada waktu, terutama yang akan melaksanakan perjalanan di bulan Januari, kita masih ada waktu. Saran saya, kalau Bapak dan Ibu ingin berdoa, dari sekarang ditulis. Nanti kan ada tuh yang biasa, tolong doakan saya, titip doa, tulis. Oke? Nanti pada saat kita mau doa, ini catatan dibuka. Karena kalau hanya ngandalkan hafalan aja, saya jamin Pak, 10 menit Bapak udah lupa, Bapak udah habis deh doanya, mau doain apa lagi udah gak tahu lagi.
Tapi ditulis tuh, doakan anak, doakan ini, terus doanya apa? Supaya hidupnya begini, supaya kalau yang belum punya anak supaya dapat anak, kalau ini dan sebagainya. Minta kepada Allah selama kita melaksanakan perjalanan umroh. Kemudian yang kedua adalah terhapusnya dari dosa dan kefakiran. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikutkanlah antara haji dan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Kawan-kawan sekalian, orang yang sering melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi jamin dengan 2 jaminan. Apa? Akan hilang yang namanya kefakiran. Apa maksudnya kefakiran? Allah jamin gak akan jatuh miskin. Gak akan jatuh miskin. Saya punya beberapa kawan yang dia itu rajin umroh. Jadi dalam satu tahun itu dia bisa 4-5 kali kalau umroh. Dalam 1 tahun. Gak ada kemudian dia terus jatuh miskin, Ustaz tolong pinjam uang mau umroh, itu gak ada. Gitu. Setiap dia mau umroh mesti ada dana. Setiap mau umroh ada dana. Gitu. Jadi seperti itu. Dan itu selalu dilakukan setiap tahun. Nanti Ramadan berangkat lagi. Nanti habis Ramadan dapat berapa bulan berangkat lagi. Selalu seperti itu. Gak ada kemudian terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kefakiran. Karena memang ibadah umroh dan ibadah haji adalah ibadah yang bisa menghilangkan kefakiran. Dan juga apa? Dosa. Kita semua melaksanakan dosa. Kita semua banyak dosa. Entah ada yang melaksanakan dosa di masa lalu dan sebagainya. Maka ini sebagai langkah kita untuk apa? Mendapatkan penghapusan dosa. Kemudian yang ketiga juga mendapatkan jaminan surga. Karena Nabi mengatakan antara umrah yang satu dan umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Begitu pula pahala haji dan umrah untuk wanita itu seperti jihad di jalan Allah. Karena sahabat Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah." Jadi kawan-kawan sekalian, ibadah kita ini bukan ibadah sembarangan. Memiliki pahala yang sangat besar, tapi di dalam Islam, kebiasaannya, pahala yang besar itu selalu punya konsekuensi apa? Kegiatannya juga banyak dan berat. Biasanya. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian, termasuk amalan terbaik pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga umrah di bulan Ramadan sebanding pahalanya dengan haji. Jadi sini kan ada umrah di bulan Ramadan, mau yang awal Ramadan, yang full Ramadan. Keutamaannya sebanding dengan haji pahalanya. Jadi seperti itu. Waduh Ustaz, ini yang Januari udah terlanjur bayar ini, gitu. Baru tahu ini gimana. Kawan-kawan sekalian, ya. Semua ibadah umrah itu pahalanya besar. Ya, jangan Bapak dan Ibu kira, oh kalau gitu saya sayang. Enggak. Orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan nanti akan menemui kesulitan, akan menemui kesusahan yang bisa dia rasakan seperti orang yang melaksanakan haji. Karena kepadatan jamaah nanti itu akan beda dengan yang keberangkatan nanti bulan Januari. Padatnya luar biasa. Jadi kesulitannya, karena semua orang kan tahu dalil ini, bukan cuma kita aja yang tahu ini. Gitu. Semua orang tahu di dunia ini. Maka pada saat bulan Ramadan, semua manusia dari seluruh dunia akan mendatangi tempat tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kesusahannya juga lebih. Gitu. Maka semuanya sebanding dengan kegiatan. Kemudian apa? Yang berikutnya, tiada kesedihan ketika umrah meski ajal mendatanginya. Ya. Bukan saya mendoakan supaya Bapak cepat meninggal, bukan. Tapi kalau seandainya kita sudah melaksanakan umrah, lalu kemudian Allah panggil kita atau Allah cabut nyawa kita di sana, maka di sini Nabi mengatakan siapa yang keluar untuk haji lalu meninggal dunia, maka dicatat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Siapa yang keluar melakukan umrah lalu dia meninggal dunia, maka dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Jadi mending habis umrah kita pulang atau meninggal di sana. Hah? Dua-duanya baik, ya. Dua-duanya baik. Gitu. Pulang baik, meninggal di sana juga baik. Gitu. Dan siapa yang keluar untuk berperang di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia, maka dicatat baginya pahala berperang sampai kiamat. Jadi luar biasa. Makanya seandainya, saya nggak doakan, seandainya
salah satu dari kita nanti misalkan ternyata dijemput ajalnya nanti di tanah suci, ya, maka apa? Ada sebuah keutamaan besar yang akan menunggunya, ya. Dan nanti sampaikan tuh kepada keluarganya. Nanti kan ada tuh pembahasan, sampaikan kepada keluarganya sebuah wasiat sebelum nanti kita pergi. Seandainya nanti ternyata saya, bapak atau ibu meninggal di sana, maka apa? Doakan, tidak usah ribut. Ya. Karena apa? Sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Baik, lanjut. Kemudian ini juga dibangkitkan dalam keadaan tengah berihram, khusus bagi orang yang meninggal dunia ketika pelaksanaan umrah atau hajinya belum selesai. Jadi sedang melaksanakan kegiatan lalu kemudian meninggal. Maka apa? Orang yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti di hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah. Jadi akan keluar dari kuburnya sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya kawan-kawan sekalian, orang yang melaksanakan umrah atau haji ini keutamaannya luar biasa. Nggak ada kerugiannya dari sisi manapun. Ya, baik. Lanjut. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjut, dan ini yang akan saya ingatkan berkali-kali baik di sini maupun di tanah suci. Keutamaan untuk melaksanakan umrah kan tadi besar banget ya. Kan kita sudah lihat tadi. Maka nanti akan ada satu makhluk Allah yang nggak akan suka dan nggak akan ridho kita dapat keutamaan yang semua tadi yang sudah kita jelas. Siapa? 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 Setan. Setan gak akan suka, gak akan ridho, gak akan rela, gak akan mau Bapak dan Ibu sekalian apa? Mendapatkan keutamaan yang besar. Enggak. Sehingga apa? Dia akan bikin masalah. Baik masalah itu terjadi sebelum berangkat, ketika berangkat, ketika ibadah, atau ketika perjalanan pulang. Setan akan merusak ibadah kita, berusaha merusak ibadah kita. Maka Bapak dan Ibu jangan heran ketika nanti melaksanakan perjalanan, lalu kemudian apa? Ada suami istri ribut. Ada kemudian orang yang lalu marah-marah. Padahal sebelumnya kalau dia melakukan perjalanan, dia nggak pernah marah-marah. Karena memang itu semua godaan dari setan. Maka saya nanti akan ingatkan selama perjalanan, Bapak dan Ibu harus diperhatikan, setan akan berusaha membuat ibadah kita rusak. Perjalanan kita akan banyak menemui yang namanya kesulitan-kesulitan. Perjalanan kita umroh sulit, perjalanan yang lain juga sulit. Tapi perjalanan yang lain gak diganggu setan, perjalanan ini akan digoda oleh setan. Dan sering saya sampaikan, ada sebagian kaum muslimin ketika melaksanakan haji sampai di tanah suci, kemudian istrinya datang ke pembimbingnya mengatakan, Ustaz, ini cincin kawin saya, sampaikan ke suami saya minta cerai. Minta cerai tanah suci. Ini kan nambah urusan ustadznya ya. Mestinya kan mau cerai aja sendiri. Pertanyaannya, kenapa kok dia sampai bercerai? Dikumpulkan itu dua orang, suami dan istri, ditanya, alasannya apa? Alasannya sepele. Hanya karena istrinya jengkel, suaminya itu ketika pergi ke Masjidil Haram nggak ngasih tahu istrinya. Padahal kan Bapak biasanya kalau di sini pergi aja kan, nggak pernah kan mau ke pasar dulu, mau ke kantor dulu, kan ya pergi aja. Kalaupun kemudian pergi ya istrinya biasa-biasa aja. Ya paling pergi ke pasar nanti dia balik lagi dan sebagainya. Tapi begitu udah sampai di sana, masalah-masalah seperti ini akan dibikin besar oleh setan. Makanya nanti saya akan ingatkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Baik. Sekarang ini ada beberapa adab yang penting dilakukan sebelum kita nanti akan melaksanakan perjalanan umroh. Yang pertama ada yang namanya taubat nasuha, karena kita ingin meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbaiki diri dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan umroh. Di antaranya adalah taubat nasuha, kemudian menyelesaikan masalah-masalah kedoliman. Ya, dan ini juga penting ya. Seperti misalkan orang yang memiliki hutang atau orang yang pernah kita sakiti baik dengan perkataan atau perbuatan, ya, sampaikan saya mohon maaf terhadap semua perbuatan yang saya pernah lakukan. Ya. Adapun hutang ya jangan minta maaf, bayar. Gitu. Jangan cuma minta maaf aja, gitu. Bayarlah hutangnya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian berusaha keras mendapatkan harta yang baik dan halal. Ya. Dan saya yakini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah melaksanakan pembayaran, saya yakini memang hartanya adalah harta yang baik dan halal. Kemudian mencari teman perjalanan yang baik, ya, ini penting. Jadi jangan kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian ke sana,
kemudian mencari kawan-kawan yang tak baik. Jadi seperti. Kemudian berwasiat, ya ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Bapak dan Ibu akan pergi nanti, sampaikan wasiat. Wasiat itu apa sih maksudnya? Wasiat itu pesan-pesan yang seandainya nanti kalau kita meninggal dunia, pesan itu harus dikerjakan bagi orang-orang yang masih hidup. Paham ya? Sampaikan tuh nanti. Misal contoh, kalau nanti Bapak meninggal, tidak usah kamu sibuk-sibuk minta jenazah Bapak dikuburkan di Pontianak, udah dikuburkan di sana aja. Misal, paham ya? Jadi seperti itu. Kalau kemudian nanti ada apa-apa, maka doakan saja, nggak usah kemudian panik dan sebagainya. Itu di antara wasiat yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan kepada keluarga, jaga diri, jaga sholatnya, jaga ibadah dan sebagainya. Itu di antara wasiat. Kemudian mempelajari hukum-hukum umroh. Ya. Ini penting, karena jangan sampai nanti ketika di sana kita malah tidak tahu apa yang dikerjakan. Kemudian juga menghafal doa terkait umroh, seperti doa safar, doa naik kendaraan, semuanya sudah ada di buku. Ya. Makanya nanti, kalau nanti kita masuk pesawat, biasanya nanti saya akan berdiri, lalu saya akan mengatakan doa. Gitu. Saya akan sampaikan begitu. Kan saya nggak bisa berdiri lama-lama di pesawat kan. Saya akan sampaikan doa. Itu maksudnya apa? Doa safarnya itu. Bapak baca, Bapak dan Ibu baca masing-masing. Makanya kalau bisa buku yang kecil ini jangan sampai hilang. Belum pergi aja udah hilang misalnya. Gitu. Itu jangan ya. Jadi siapkan bukunya, kalau bisa dikalungkan selama nanti kita melakukan perjalanan. Jelas ya Bapak Ibu? Baik. Kemudian yang penting juga, dan ini supaya saya nggak lupa saya sampaikan sekarang, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat sakit, ya, mohon disampaikan ke kami. Sampaikan. Saya punya jantung, saya punya diabetes, saya punya ini, pokoknya semuanya saya punya. Gitu. Nah, misalkan semua sakit saya punya, sampaikan ke kami. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu ternyata membawa obat-obatan yang memang harus dikonsumsi, maka tolong konsumsi. Karena apa? Biasanya jamaahku kalau sudah pergi karena dia perginya sendiri, tidak bawa istri, nggak ada lagi yang marah-marah kalau dia nggak makan obat. Begitu sampai di sana semua pantangan dihantam. Ya. Nggak boleh makan kambing, di sana makan kambing terus. Nggak boleh ini, semua dilakukan. Obatnya nggak dimakan. Alhasil apa? Akhirnya malah sakit. Ya. Sebagai ini bukan nakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran aja. Kemarin ketika keberangkatan saya di bulan Oktober, jamaah yang ada di kamar. Waktu saya pulang dari sholat subuh, entah kenapa waktu itu habis subuh saya langsung kepingin pulang. Biasanya enggak. Habis subuh di Masjidil Haram saya langsung pulang. Kemudian ketika saya masuk kamar hotel itu, di WC dan di luar WC itu banyak darah. Saya pikir ada apa? Gitu. Ada apa ini kok kemudian banyak seperti ini? Lalu kemudian saya lihat salah satu jamaah masih selimutan. Saya kira ini kayaknya belum bangun sholat subuh. Saya nyalakan lampu kamar hotel itu, ternyata apa? Darah-darah ini dari jamaah yang selimutan tersebut. Lalu saya datangi Bapak itu karena sudah sepuh. Saya datangi, Pak kenapa? Gitu. Jatuh, jadi kepalanya itu dia jatuh, kemudian kepalanya luka. Jadi darahnya cukup banyak. Gitu. Akhirnya, untungnya salah satu dari jamaah ada yang bekerja di rumah sakit kota, kemudian dia datang bawa obat dan sebagainya, kemudian diobati. Untungnya tidak parah. Setelah kita usut, ternyata Bapak ini punya riwayat darah tinggi. Dan sudah 4 hari nggak minum obat. Jadi apa? Akhirnya ketika dia bangun itu, goyang jalannya itu. Sudahlah sepuh, masuk kamar mandi jatuh. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, keberangkatan yang lain, tapi bukan saya yang bimbing. Itu bahkan ada yang sampai kemudian tidak pernah minum obat diabetes karena dia punya diabetes. Sampai di sana semua manis-manis dihantam. Akhirnya apa? Ini saya sampaikan apa adanya. Akhirnya ketika sampai di sini, luka kakinya, kemudian nggak bisa ditolong, akhirnya dipotong. Jadi seperti itu. Makanya saya sampaikan, kalau memang Bapak dan Ibu dibekalkan obat dan memang punya riwayat sakit, maka minum obatnya. Ya. Karena kami kadang nggak tahu Pak, Ibu, Bapak Ibu punya sakit ini, dibawakan obat, ternyata obatnya nggak diminum sama sekali, kita nggak tahu. Karena kan saya nggak bisa ngecek kopernya satu-satu kan, jadi seperti itu. Maka tolong itu diperhatikan ya, Baik. Dan nanti biasanya saya akan minta data dari pihak Sofwa
Untuk mendata jamaah-jamaah yang memang memiliki penyakit bawaan. Ya. Waktu itu saya juga pernah membimbing jamaah yang punya sakit jantung. Untungnya dia cerita. Jadi di jantungnya itu dia pasang alat. Saya nggak tahu alat apa itu yang di dalamnya itu. Jadi ada alatnya begitu. Sehingga setiap lewat X-ray itu bunyi gitu loh. Lewat X-ray bunyi gitu loh. Udah dicek aja bunyi terus gitu loh. Lalu kemudian setelah saya tanya, ada ini Ustaz, pasang. Nah itu sampaikan dari awal supaya apa? Kita nggak masalah nanti. Baik. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, doa penting saat safar. Jadi ketika nanti kita mau melakukan perjalanan, ada doa penting ketika safar. Apa itu? Yang pertama, doa orang yang bepergian kepada orang yang ditinggal. Ini penting Bapak Ibu, doa ini. Karena apa? Arti dari doa ini, kita menitipkan apa yang kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bapak yang meninggalkan istrinya, atau bapak dan ibu yang meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, itu apa? Aku titipkan kamu kepada Allah. Ya. Semuanya ini kita titipkan kepada Allah. Kalau kita sudah titipkan kepada Allah, Allah tidak akan kemudian apa? Menyia-nyiakan apa yang sudah kita titipkan kepadanya. Ya. Jadi kalau nanti kita mau pergi, bukan goodbye, bukan kayak gitu. Tapi apa? Kita membaca doa. Berikutnya. Kemudian doa yang ditinggal untuk orang yang musafir. Jadi tadi kan kita bacakan doa tuh untuk orang yang ditinggal. Sekarang orang yang akan kita tinggal ini juga bacakan doa untuk kita. Ya. Jadi saling mendoakan. Nah, itu doanya, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Ya. Setelah itu kemudian apa? Doa keluar rumah. Ini Bapak nanti silakan baca doa keluar rumah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, doa naik kendaraan. Nanti Bapak dan Ibu, kalau kita nanti melakukan perjalanan naik kendaraan, mau naik pesawat, mau naik bis, mau naik apapun, lalu kemudian saya sampaikan, Pak Ibu doa, maka maksudnya adalah dimulai dari sini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang nanti menaiki pesawat Garuda dan juga menaiki pesawat Saudia, biasanya dari pihak maskapai sebelum pergi itu nanti akan dibacakan doa. Dibacakan doa dari pihak pesawatnya, ada rekamannya begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti kalau kita kemudian lupa, maka silakan dibuka di poin yang keempat, doa naik kendaraan. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi mulai nanti dari Pontianak kan nanti kita naik kendaraan, naik pesawat, baca doa ini. Nanti sampai Soekarno-Hatta mau pergi ke Tanah Suci, kita juga baca doa ini. Dan begitu seterusnya. Lanjut. Kemudian doa saat safar ketika sudah di atas kendaraan. Jadi doa yang tadi, poin yang kelima, kita lanjutkan dengan doa yang ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, terus sampai kemudian apa? Fil mali wal ahli. Jadi seperti itu. Jadi dua doa yang nanti akan kita baca ketika melakukan perjalanan di poin yang keempat dan di poin yang kelima. Ya, dicatat itu nanti. Terus. Kemudian disunnahkan membaca zikir, ya. Subhanallah ketika melewati jalan menurun, membaca Allahu Akbar ketika melewati jalan yang mendaki. Ya. Ini kalau memang naik dan turun. Kemudian berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, orang terdekat dan kaum muslimin secara umum ketika safar. Ini yang tadi sempat saya singgung. Ya. Karena apa? Nabi mengatakan 3 waktu yang dikabulkan doa dan tidak diragukan lagi. 1, doa orang yang terzalimi. 2, doa seorang musafir. Dan 3, doa orang tua pada anak. Makanya kalau Bapak orang tua punya anak, doa Bapak kepada anak-anak itu sudah mustajab, sudah diijabah oleh Allah. Sekarang bagaimana kalau status kita orang tua, kemudian kita sedang musafir? Double ini, gitu. Berarti sangat akan dikabulkan doa-doa. Makanya nanti saya akan rewel. Karena kebaikannya akan untuk Bapak dan Ibu semua sebetulnya. Saya akan rewel, nanti saya akan keliling. Pokok yang nonton film saya matikan nanti layar di depan itu nanti. Ya kan kalau kita duduk di pesawat, di depan itu kan ada layar. Kalau nanti nonton film saya matikan. Siap ya? Siap. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kalau tidak siap, tidak usah ikut dengan saya. Gitu. Terus lanjut. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang masalah umroh. Ya, nanti Bapak dan Ibu setelah kita membahas ini, nanti kita akan membahas teknis perjalanan ya. Setelah nanti kita membahas ini. Karena ini nanti ilmu ini untuk kawan-kawan yang pergi Januari dan juga kawan-kawan yang pergi ketika bulan Ramadan. Pengertian umroh ya adalah berziarah ke Ka'bah dengan tata cara tertentu
yang mencakup ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi ibadah umrah itu sebenarnya sederhana sekali orang sekalian. 4 ini aja. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Udah selesai umrah kita. Asal 4 ini sudah terpenuhi, selesai umrah kita. Ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Nah, saya lanjut syarat wajib, kemudian rukun, kemudian wajib-wajib umrah. Di sini rukun umrah adalah berihram, berniat untuk memulai umrah. Ingat-ingat kalimat ini karena nanti akan kita bahas di teknis perjalanan. Berihram. Setelah berihram kemudian nanti tawaf, setelah itu kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi umrah itu cuma ini aja. Cuma ini aja sebetulnya. 3 ini. Cuma ini saja. Nanti setelah selesai itu baru kemudian yang namanya tahallul. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada wajib umroh, melakukan ihram ketika memasuki miqat. Jadi nanti ingat-ingat ya, 2 istilah ini ingat-ingat. Nanti akan kita bahas di teknis perjalanan. Ada kalimat ihram dan ada kalimat miqat. Ingat-ingat kalimat ini nanti. Nanti akan saya ulang nanti pembahasan, ya. Jadi seperti itu dan nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian yang B, bertahallul dengan menggundul atau memotong rambut. Jadi seperti itu. Baik. Lanjut berikutnya. Nah, terus kemudian pakaian ihram. Orang yang melaksanakan umrah itu ada pakaiannya. Untuk laki-laki, maka berupa 2 lembar kain ihram berwarna putih yang berfungsi sebagai sarung dan selendang atau penutup pundak. Sebagai alas kaki disunnahkan menggunakan sandal. Nah, di sini kawan-kawan sekalian sudah ada contoh dan ini yang nanti akan kita pakai ya. Untuk bapak-bapaknya maksudnya, ini yang nanti akan dipakai. Sudah dapat belum ini? Sudah ya? Nah, kalau yang belum ya nanti coba dihubungi yang belum. Ya, jadi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian saya sampaikan atau saya contohkan penggunaannya seperti apa. Ya, penggunaannya seperti apa. Nah, kain ihram yang sudah disiapkan terdiri dari 2 lembar saja. Gimana tata cara penggunaannya? Baik. Sebetulnya menggunakan kain ihram ini sederhana sekali, teman-teman sekalian. Sederhana, tidak ada cara khusus, tidak ada. Jadi harus putarannya begini, tidak ada sama sekali. Bapak bisa pakai dengan caranya masing-masing. Ya. Yang penting kuat dan tidak mudah terbuka. Itu saja. Pedomannya seperti itu. Nah, saya akan jelaskan tata cara yang biasa saya pakai. Jadi kalau nanti Bapak punya metode lain, ya silakan saja. Ya, metode lain silakan. Baik. Boleh dipegangkan ya? Nah, ini. Baik, kawan-kawan sekalian, ini agak tinggi sedikit. Nah, ini. Baik, ini kawan-kawan sekalian, 1 helai ini akan kita pakai di bagian bawah. Nah, jadi bagian bawah itu nanti akan diselimutkan, akan disarungkan. Jadi kayak gini. Jadi cara penggunaan kain ihram bagian bawah itu mudahnya ya pertama kaki itu jangan dirapatkan. Jadi kalau bapak pakai kain ihram, kakinya jangan rapat begini. Karena kalau rapat pada saat sudah dipakai, jalannya susah. Ya, jalannya susah. Maka apa? Buka kakinya itu seukuran yang memang kita mau. Ya, yang memang nyamannya gimana. Oke? Kemudian kain ihram ini kita pakai seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Setelah itu apa? 2 ujung kain ini kita pertemukan. Setelah itu apa? Pakai kain ini seperti kita menggunakan sarung. Bapak-bapak yang biasa pakai sarung, pakai ini seperti kita pakai sarung. Maka kalau cara saya ujung kain ini saya letakkan di ujung begini. Kemudian ini saya paskan. Oke? Sudah pas nih bagian atas, bagian bawah sudah pas. Kemudian apa? Ini saya lipat begini. Jadi saya terikkan begini. Oke? 1. Kemudian 2 ke tengah, setelah itu digulung. Selesai. Jelas ya? Dan ini aman.
nggak mudah terbuka. Lagi-lagi kalau bapak-bapak punya metode sendiri, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting mudah digunakan, mudah ketika dipakai berjalan, dan tidak mudah terbuka. Dan yang penting apa? Kuat bapak dan ibu. Mana yang anak muda di sini mana? Siapa anak muda? Masnya sini, anak muda ya? Apa kalau sudah tua duduk aja? Masih muda berarti. Coba sini mas, coba sini. Ini contoh saja. Coba, masnya coba tarik, tarik yang kuat, lah, yang kuat. Nah, tentu kawan-kawan sekalian nanti di tanah suci nggak bakal ada yang narik-narik kayak gitu. Cuma saya tunjukkan bahwa ini sudah kuat. Seandainya tersangkut, seandainya ini sudah kuat insya Allah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Nah, bapak karena sudah terlanjur di sini, mau sekalian coba? Boleh coba. Nah, silakan coba ini, pakai kainnya ini. Langsung dipraktekkan. Nanti ibu-ibu yang melihat ini juga bisa menggunakannya untuk suaminya. Kalau suaminya sulit, nanti bisa dibantu. Yang penting tata caranya tahu. Coba gimana tadi? Oke. Nah, disesuaikan tingginya, ujungnya disatukan. Oke. Nah, setelah itu, kalau ini ya, bapak ini menggunakan metode yang lain. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Beneran nggak ada masalah. Yang penting tadi kuat, tidak mudah jatuh dan tidak mudah terbuka. Nah, silakan dipakai. Karena saya nggak bisa pakai sarung model kayak gini, makanya saya nggak bisa. Jujur aja gitu. Nah, jadi seperti ini. Ya, boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang penting tadi ini kuat nggak ini? Gitu. Oh iya kuat. Gitu. Ya, jadi ini kuat dan Dan tidak mudah terbuka. Ya, jadi kalau nanti bapak pakai, lalu kemudian ketika dibuka bagian dalam kaki ini kelihatan, berarti keliru makainya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tata cara penggunaan kain ihram. Terus satu kainnya, ya boleh dilepas. Boleh pakai sabuk nggak? Pertanyaan nanti di akhir. Ya, kalau yang punya pertanyaan dicatat, nanti di akhir silakan ditanyakan ya. Terus kemudian satu kain ini, yang satunya dipakai untuk penutup bagian atas. Menutupi bagian atas juga tidak memiliki aturan khusus. Ya. Jadi cara yang biasa saya lakukan tuh begini. Jadi ini bagian atas ditaruh begini, ya, taruh begini. Biasanya yang biasa saya pakai, ujung yang kiri itu lebih pendek dari ujung yang kanan. Oke? Kemudian Yang kiri saya letakkan di sini. Kemudian yang kanan saya lemparkan ke belakang begini. Sehingga penggunaannya seperti ini. Jelas ya kawan sekalian? Kalau nanti Bapak punya cara yang lain tidak ada masalah. Intinya jangan mudah membuka area ini. Karena biasanya karena ini turun, bagian sarung ini turun, aurat laki-laki terbuka. Kadang-kadang sebagian laki-laki kalau saya perhatikan malas. Akhirnya pakai kain ihram tuh begini kain ihramnya karena jatuh-jatuh kan, malas dia udah pakai begini aja gitu. Nanti Bapak akan lihat itu kayak gitu di sana. Karena ribet gitu loh, ribet ini susah, akhirnya kelihatan semua badannya gitu ya. Dan ini nggak boleh yang seperti itu. Jelas ya kawan-kawan sekalian? Jadi kayak gitu. Nah, maka penggunaannya tadi. Nah, cuma Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya melaksanakan ibadah itu bisa saja apapun yang kita buat bisa saja memicu permasalahan. Ya. Bisa saja memicu permasalahan. Permasalahan berkaitan dengan menggunakan kain ihram ini adalah Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan pertengkaran. Pertengkarannya Yang sering terjadi adalah Ketika kain ini misalkan kendor. Misalkan kendor begini. Kan kita mau betulkan nih. Biasanya sebagian orang ketika membetulkan tidak lihat kondisi. Di belakangnya ada orang dia. Ini biasa menimbulkan permusuhan, perpecahan ini biasanya gitu. Yang di depan merasa saya kan betulkan ini, yang di belakang merasa Anda nggak lihat-lihat ribut akhirnya. Gitu. Makanya kalau kita membetulkan kain ini, usahakan lihat dulu di belakang.
Kalau tidak ada orang, betul kan? Ya. Kalau misalkan padat, susah, minta kawannya tolong tarikkan kayak gini ke belakang. Gitu. Itu boleh, tidak ada masalah. Jelas ya mas kalian? Baik. Sedangkan untuk wanita, di situ dikatakan untuk wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi untuk para wanita, kain ihramnya adalah apa? Baju keseharian, baju sehari-hari ini. Yang penting apa? Menutupi auratnya. Hanya saja pada saat nanti kita berihram, para wanita tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah dan tidak dibolehkan menggunakan sarung tangan. Ya. Salah satu solusi yang bisa dipakai adalah menggunakan kain yang menjulur dari bagian atas kepala. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bukan kain yang menempel di wajah begini, seperti masker, cadar dan lain-lain, tetapi apa? Dia menggunakan kerudung yang kainnya itu menjulur dari kepala, menjulur ke bawah begini. Jelas ya? Ibu-ibu yang paling tahu lah. Gitu. Saya pun lupa nama istilah kainnya itu apa, kerudungnya itu. Jadi dia kain dari atas itu panjang sehingga menutupi ke bawah begini. Jelas ya? Jadi seperti itu. Itu bisa menjadi solusi kalau kemudian kita menggunakan cadar. Terus lalu tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan. Ya? Jadi walaupun misalkan di sana dingin, pada saat pelaksanaan ibadah jangan menggunakan sarung tangan. Jangan. Ya, jadi seperti itu. Baik. Berikutnya. Nah, larangan-larangan ihram. Pada saat seseorang sudah berihram, nanti saya akan sebut berihram itu kapan, akan ada larangan-larangannya. Larangannya apa saja? 1, mencukur rambut dari seluruh badan. Ya. Jadi begitu nanti kita sudah dikatakan orang yang berihram, hati-hati dengan larangan tersebut. Yang kedua, menggunting kuku. Ya, yang punya kebiasaan gigit-gigit kuku, tolong dilakban dulu mulutnya. Kemudian yang ketiga, mengenakan pakaian yang berjahit yang menampakkan bentuk tubuh, seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lain. Ya. Makanya, kalau kita di dalam permasalahan ini, bapak-bapaknya menggunakan sabuk, tidak ada masalah. Sekalipun di sabuknya ada apa? Ada jahitannya, jelas ya? Karena yang dilarang itu bukan masalah jahitannya, tapi masalah apa? Membentuk tubuhnya, jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau nanti bapak mau pakai sabuk yang putih itu, sabuk haji itu, boleh, mau pakai sabuk yang biasa warna hitam itu juga boleh, nggak ada masalah. Hanya kalau saya nggak pakai, karena memang sudah kuat, jadi nggak lebih ribet lagi. Terus kemudian yang berikutnya menutup kepala dengan benda yang melekat seperti topi, kopiah, sorban, dan lain-lain. Ini juga hati-hati. Biasanya kalau sudah ihram, lalu kemudian apa? Iseng karena supaya tidur di bis. Kemudian apa? Dia tutup kepalanya dengan kain ihram. Ini tidak boleh. Jelas ya? Tapi kalau pakai payung tidak ada masalah. Atau kalau kita naik di atas bis juga nggak ada masalah. Jadi tidak usah bisnya digergaji. Terus yang berikutnya tadi menutup wajah bagi perempuan dan menggunakan sarung tangan, menggunakan wangi-wangian. Ini juga hati-hati. Biasanya kalau nanti kita pergi ke Masjidil Haram, biasanya akan ada orang-orang di sana tuh baik, dia sedekah apa? Minyak wangi. Nah, maka kita tahan dulu, jangan kemudian kita ambil dulu minyak wangi dari dia. Karena biasanya bagi-bagi minyak wanginya itu langsung dikasih minyak wanginya, bukan pakai botolan gitu, enggak. Jadi dia tuang di tangannya, kemudian dia ngajak kita salaman. Biasanya kayak gitu. Sehingga apa? Kalau kita sedang dalam keadaan ihram, maka apa? Kita melakukan larangan-larangan ihram. Menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh ya. Berikutnya apa? Berburu hewan. Berikutnya mencumbu istri dan berhubungan badan. Dan yang ke-9 adalah berbuat kefasikan. Fasik itu apa ya? Fasik itu adalah perbuatan kemaksiatan secara umum. Jadi tidak boleh kita melakukan perbuatan kemaksiatan selama di sana. Selama melaksanakan ihram. Contoh melakukan perbuatan kefasikan yang dianggap sederhana tapi itu sebenarnya besar. Contohnya apa? Contoh ya, ini biasanya sering terjadi. Ketika kita sampai di sana, kemudian mau ke WC nih di kamar hotel, mau ke WC. Kemudian apa? Di kamar hotel kita lihat
Oh, sandal yang karet ini ada nih satu nih punya kawan. Akhirnya dia pakai. Dia masuk ke WC pakai sandal karet kawan. Oke? Terus begitu kawannya mau pakai, sandalnya basah. Boleh nggak yang kayak gini? Nggak boleh. Anda menggunakan harta orang lain tanpa izin. Ini nggak boleh. Jelas ya? Begitu pula perbuatan kefasikan yang biasa sering terjadi adalah apa? Ngomongi orang. Ini saya sering dapat ini. Terutama para ibu-ibu. Ngomongin orang, begitu sampai di sana semua diomongin, itu tinggi banget itu, oh ini hitam banget, yang ini itu, ini dan sebagainya, gitu. Semua diomongin, ya, nggak boleh bapak dan ibu sekalian. Dan saya pernah dapati adanya orang Indonesia ngomongi perempuan lain di depan Ka'bah, ya, kan parah ya. Saya lagi tawaf, di depan saya itu ada anak muda, ketawa-ketawa, cekikian gitu. Terus kemudian dia orang Indonesia karena dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Saya dari belakang. Karena kan tawaf itu kan padat ya. Tawaf itu kan padat. Jadi saya agak nempel dengan badan mereka ini. Sehingga saya dengar benar apa yang mereka ucapkan. Mereka itu lagi ngomongi seorang wanita yang ada di depan mereka. Jadi seperti itu. Depan Ka'bah ini. Maka jangan lakukan seperti itu. Ya. Semua bentuk kefasikan jangan dilakukan. Baik. Sekarang yang berikutnya ada yang istilahnya namanya mikot. Mikot itu apa sih? Tempat memulai ihram. Jadi kita walaupun kita di Pontianak kita pakai kain ini, kita tidak disebut orang yang berihram, enggak. Kita disebut orang yang berihram kalau nanti sudah sampai tempatnya. Kalau sudah sampai tempat yang ditentukan oleh Nabi. Kalau sudah sampai tempatnya, kemudian kita berniat ihram, lalu kemudian kita menggunakan kain yang memang harus dipakai, maka apa? Kita disebut orang yang berihram. Jelas ya? Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan ketika mikot, ya, dianjurkan melakukan ihram setelah sholat fardu kalau memang bisa. Jika tidak terdapat sholat fardu, dianjurkan sholat 2 rakaat kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa, sudah nggak masalah. Sholat ini maksudnya. Setelah itu apa? Setelah sholat, dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Lanjut. Nah, niat pengucapan ibadah umroh itu ini Pak. Di halaman berapa ini? Coba nanti dilihat di bukunya. Niat umroh dengan membaca labbaik Allahumma umrotan. Ya. Maka kalau nanti kita sudah sampai di mikot, kemudian sudah menggunakan pakaian ihramnya, baik laki dan perempuan, kemudian mengucapkan kalimat ini, maka kita sudah disebut orang yang berihram. Jelas ya? Karena sudah disebut orang yang berihram, maka larangan tadi berlaku. Kalau sekarang belum berlaku. Jelas ya kawan-kawan sekalian? Jadi seperti itu. Baik. Setelah itu, setelah mengucapkan niat ihram, maka kemudian dilanjutkan dengan kalimat apa? Talbiyah. Dan ucapan talbiyah ini dibaca terus-menerus sampai nanti kita melihat Ka'bah. Jelas kawan-kawan sekalian? Jadi dibaca terus. Makanya nanti, begitu nanti kita ihram, selama perjalanan, tidak usah sibuk membicarakan apapun. Ya, nanti misalkan kawan-kawan yang melaksanakan umroh bulan Ramadan, misalkan umroh ihramnya dari Madinah, perjalanan dari Madinah ke Mekah perbanyak dengan talbiyah. Jangan sibuk, wah kenapa kok gunung di Arab semakin hijau? Ini pertanda kiamat. Tidak usah ngomongin kayak gitu. Ya, perbanyak saja apa? Talbiyah. Ya, talbiyah kita sudah tahu semuanya. Kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Untuk para laki-laki dianjurkan menaikkan suaranya. Jadi jangan diem-diem gitu, malu-malu gitu. Ya. Kita kan melaksanakan ajaran agama Islam. Ya, beragama Islam melaksanakan ajaran agama Islam jangan malu. Ya, jangan malu-malu. Adapun untuk ibu-ibu maka jangan keras-keras. Ibu-ibu cukup pelan saja, adapun laki-lakinya dianjurkan untuk mengeraskan. Lanjut. Nah, kemudian ini perjalanan menuju Mekah, memperbanyak bacaan talbiyah, memperbanyak bacaan Al-Quran, zikir dan berdoa, tidak banyak guyon dan senda gurau. Ini biasanya sering terjadi. Guyon, kadang guyonnya itu nyerempet yang jorok, yang mesum. Ini jangan, ya. Dijaga benar-benar mulut kita, karena kita ini perjalanannya apa? Perjalanan
ibadah. Ya. Terus, kemudian kurangi pembicaraan yang tidak manfaat. Ya. Selama perjalanan sibuk, kopi yang enak itu Robusta atau Arabica. Ya. Ini kan tidak ada manfaatnya. Kalau Bapak mau bicarakan kopi, tidak usah bayar sekian puluh juta itu buat pergi ke sana. Gitu. Ya, nggak usah. Karena ini bukan pembicaraan yang bermanfaat. Kecuali kalau kemudian pembicaraan yang bermanfaat. Misalkan tanya Ustaz, habis ini kita ngapain? Kita melaksanakan apa yang dibaca, apa yang harus saya lakukan, itu tidak ada masalah. Kalau kemarin, keberangkatan Oktober itu, ada yang duduk dekat saya, selama perjalanan tuh tanya-tanya masalah agama. Sampai ada jamaah lain bilang, tukarlah tempatnya itu gantian. Gitu. Karena sepanjang perjalanan tuh nanya terus. Nanya masalah begini, nanya masalah begitu. Ini tidak ada masalah, obrolan yang sifatnya bermanfaat. Atau lebih baik untuk istirahat. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jangan heran kalau nanti Bapak sampai di sana melaksanakan ibadah habis itu sakit, jangan heran. Jadi jangan nanti kawan-kawan yang lain bilang, ini karena kau walat, kau di sana dibalas oleh Allah. Tidak ada istilah kayak gitu. Karena apa? Kita ketika sampai di sana, karena bahagia, karena senang, karena semangat, akhirnya pekerjaan yang sebelumnya nggak pernah kita kerjakan di Pontianak, kita kerjakan di sana. Tiap sholat 5 waktu PP dari hotel ke Masjidil Haram jalan kaki. Di sini masjid jarak 100 meter, perginya pakai apa? Pakai motor. Gitu. Nggak ada kita jalan kaki. Begitu di sana jalan kaki tiap sholat 5 waktu. Akhirnya kita nggak kerasa capek, Pak. Cuma badan kita nggak sanggup. Akhirnya sakit. Itu wajar. Ya. Dan saya kalau melaksanakan ke sana wajar, sakit itu wajar. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada waktu banyak untuk istirahat. Ya. Kalau tidur, banyakkan tidur, banyak yang istirahat. Karena kegiatan kita akan sangat banyak. Baik, kemudian setelah tiba di Masjidil Haram, apa yang dilakukan? Berhenti membaca talbiyah, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah nanti kawan-kawan sekalian, ketika sampai di sana, saya sudah nggak bisa lagi menjelaskan secara rinci begini. Saya hanya sampaikan doa, saya hanya bilang kayak gitu. Karena di sana itu, ini sebagai sekilas info saja. Di sana itu Pak, di sana itu, ya namanya negaranya mereka ya. Di sana itu nggak boleh kita dengan rombongan yang jumlahnya banyak berhenti stop di satu tempat, itu nggak boleh. Karena dianggap akan menghalangi arus jamaah. Makanya nggak bisa terus kemudian saya stop dulu, bapak sekalian, ayo kita, itu nggak ada lagi. Polisi akan datang kemudian langsung jalan-jalan langsung ngomong kayak gitu nanti. Jadi seperti itu. Jadi jangan, nanti saya hanya akan ingatkan doa, hanya gitu saja. Nanti Bapak dan Ibu langsung harus paham apa yang dibaca. Lanjut. Ketika melihat Ka'bah, jadi nanti kalau kita masuk Masjidil Haram itu nggak langsung kelihatan Ka'bah. Nggak langsung kelihatan Ka'bah. Kita akan jalan dulu sampai agak ke tengah, kemudian turun, nanti baru kemudian kelihatan Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, maka membaca doa ini. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Ya. Baik. Berikutnya. Kemudian tawaf. Jadi begitu kita sudah masuk nanti, perbuatan yang kita lakukan adalah tawaf. Nah, sebelum melaksanakan tawaf, Bapak dan Ibu sekalian, untuk laki-laki posisi penggunaan kain ihramnya dirubah. Posisi penggunaan kain ihramnya dirubah. Kan tadi kan kita jelaskan begini ya. Bagian atas itu dilakukan begini. Kan gini ya. Tadi ya. Kan seperti ini. Nah, pada saat mau melaksanakan tawaf, hanya pada saat mau melaksanakan tawaf, selama tawaf dan sampai selesai tawaf, posisi penggunaan kain ihram dirubah. Gimana merubahnya? Bagian yang sebelah kanan diletakkan di bagian bawah ketiaknya. Seperti ini. Oke? Kemudian sisanya diletakkan seperti ini. Jelas? Ini yang biasa sering kita lihat di poster-poster atau video-video orang atau foto-foto kegiatan umroh. Biasanya ada orang yang pakai kayak gini. Ini hanya khusus pada saat tawaf, ya. Jadi nanti jangan Bapak dari awal pergi dari Pontianak sudah begini gitu. Saya pernah Pak lihat waktu itu saya pernah umroh karena perginya dari Madinah, ada jamaah tuh kayak gini terus dari Madinah. Dari Madinah begini terus.
sampai di sana, akhirnya apa? Belang di sini. Jadi kayak gitu. Ya, jadi jangan ya. Jadi jangan. Ini hanya khusus ketika kita tawaf. Makanya di sini disampaikan tempat tawaf disebut dengan mataf. Kemudian yang kedua ittiba, yaitu membuka pundak sebelah kanan. Bagi laki-laki tentunya, bagi perempuan tidak usah. Hal ini dilakukan pada tawaf kedatangan atau tawaf umroh dan dilakukan oleh laki-laki saja. Kemudian yang C, menuju Hajar Aswad. Oke. Sekarang coba dibuka yang chrome-nya. Dibuka yang chrome. Oke. Yang ini coba. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya foto di sini. Ini saya coba berusaha cari foto Ka'bah yang memang saya mau arahnya, baru dapatnya ini. Ya. Jadi ya abaikan aja lah yang orang-orang yang ada di sini. Memang keadaan di sana seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti pada saat mau melaksanakan tawaf akan memulai dari Hajar Aswad. Ya, cuma karena lingkaran tawaf itu orangnya banyak dan kita ini rombongan, saya nggak mau rombongan kita ini sesat pecah. Itu saya nggak mau. Jelasnya kan sekalian? Saya nggak mau pecah ya. Makanya biasanya di lingkaran tawaf saya akan cari lingkaran yang agak jauh dari Ka'bah. Paham ini maksudnya kan sekalian? Jadi misalkan ini Ka'bah, di sekitar sini orang tuh banyak. Maka saya akan ambil lingkaran yang agak jauh. Tujuannya apa? Supaya nanti kita nggak pecah. Karena kalau kita sudah pecah, nyusulnya tuh repot. Ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar saya juga sampaikan, nanti saya akan melaksanakan tawaf dengan membawa syal. Ada contoh syal? Ya, kalau ada aja. Kalau tidak ada, tidak usah. Ya ada. Nanti saya pakai syal, Bapak dan Ibu. Ya. Tujuan saya menggunakan syal supaya Bapak dan Ibu bisa melihat saya dari jauh. Ya, bisa melihat saya dari jauh. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tawaf saya akan pakai ini. Ya, Bapak dan Ibu kalau mau pakai juga nggak ada masalah. Cuma ini nanti saya posisinya kan akan di depan. Di depan, bapak-bapak di belakang, kemudian di belakang bapak-bapak ini ibu-ibu. Posisinya nanti seperti itu. Oke? Habis itu nanti saya di depan, saya akan sering menoleh ke belakang. Saya akan melihat, kira-kira jamaah ini sudah terlalu jauh atau enggak. Kalau terlalu jauh saya akan pelan-pelankan langkah saya, supaya nanti rombongan akan menyusul, dan begitu seterusnya. Nanti, ingat-ingat ya, nanti pada saat saya melaksanakan umroh, pada saat melaksanakan tawaf, kadang-kadang saya akan begini. Kadang-kadang saya akan begini. Tapi sekali-sekali aja. Karena kalau lama-lama nggak boleh. Di situ kan banyak polisi itu. Karena kalau lama-lama nggak boleh. Jadi saya hanya sekedar gini-gini saja. Tujuannya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu lihat, oh itu pembimbing saya di sana. Jelas ya? Jadi nanti kalau saya begini, jangan semuanya begini-begini. Ya, malu nanti gitu loh. Ya. Suatu rombongan begini, enggak. Tujuannya saya cuma kasih tahu saya di sini. Udah gitu aja. Mudah-mudahan ya, kalau pengalaman saya, jamaah tuh rata-rata bisa melihat saya dari belakang. Ya. Karena katanya tinggi Ustaz ya, jadi alhamdulillah bisa dilihat gitu. Jadi dari belakang nanti Bapak hanya akan melihat begini gitu. Tapi nanti kadang-kadang saya akan lihat ke belakang gitu. Ya, jadi seperti itu. Nanti rincian ini nanti juga akan kita bahas lagi ketika nanti sampai di Tanah Suci. Baik. Kemudian kita nanti memulai dari Hajar Aswad. Masalahnya kalau kita jauh dari Ka'bah, melihat Hajar Aswad itu sulit. Karena posisi Hajar Aswad, kalau Bapak lihat, Hajar Aswad itu di bawah sini, Pak. Sedangkan di sini banyak orang-orang, jadi nggak kelihatan. Maka gimana caranya? Saya selalu kasih tips, Bapak Ibu. Ka'bah ini memiliki hiasan di sini. Di kiswahnya atau di pembungkusnya ada hiasan. Hiasan ini bukan hiasan tanpa arti, ada maknanya. Oke? Kalau nanti Bapak melaksanakan tawaf, kemudian melihat corak di sudut Ka'bah yang coraknya putus-putus begini, yang coraknya putus-putus begini. Oke? Disinilah nanti kita akan memulai pelaksanaan tawaf. Karena corak putus-putus seperti ini hanya ada satu di Ka'bah, nggak ada yang lain. Jelas ya? Jadi seperti itu. Makanya kalau nanti Bapak dan Ibu bingung, lihat saja Ka'bah mana corak yang putus-putus. Disinilah di bawah ini, disinilah ada Hajar Aswad. Dari situlah nanti kita akan memulai.
Jelasnya orang sekalian. Jadi seperti itu. Baik. Kembali ke PowerPoint tadi. Baik. Nah, kemudian kita akan menuju Hajar Aswad. Kalau pedoman agamanya mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya. Cuma ini tidak bisa dilakukan. Nanti saya akan jelaskan kenapa nggak bisa dilakukan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap. Jika tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan tapi tidak mencium tangannya. Dan kita akan pakai yang ketiga, memberikan isyarat tangan tapi tidak mencium tangan. Pertanyaannya, kenapa? Coba lagi buka yang Chrome. Kenapa kok kita tidak ke Hajar Aswad, Ustaz? Nah, yang itu. Bapak dan Ibu, ini coba dilihat ya. Ini adalah keadaan di Hajar Aswad. Yang ini Hajar Aswad. Oke? Yang lingkaran agak warna perak ini Hajar Aswad. Jelas ya? Di atas ini yang tadi hiasan putus-putus itu. Ya. Di sini orang-orang. Sekarang lihat bagaimana keadaan orang-orang yang menuju Hajar Aswad. Coba di play. Di sini Bapak bisa lihat ini. Mana ya? Nih. Mana tadi ya? Nih. Ini kira-kira laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Coba lihat. Jadi keadaan yang sangat tidak kondusif, dan ini selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Kadang-kadang, makanya saya sering sampaikan, saya tidak anjurkan Bapak dan Ibu untuk mendekat ke arah Hajar Aswad. Enggak. Karena keadaannya begini. Biasanya kalau ibu-ibu maksa, dan saya sering lihat, para wanita yang maksa ke Hajar Aswad, akhirnya keluar dengan keadaan kerudung yang sudah nggak keluar, karena ditarik-tarik. Gitu. Belum lagi ketika desa-desaan seperti ini, kan orang ingin berusaha ke Hajar Aswad. Biasanya tangannya kan begini-begini. Gitu. Udah itu nggak tahu apa yang dipegang, apa yang kena, dan sebagainya, udah nggak tahu lagi. Gitu. Ya, jadi kita nggak akan deket-deket ke Hajar Aswad. Kita akan ambil lingkarannya agak jauh. Ya, jadi untuk mendekat saja, untuk mencium sudah kayak begini. Apalagi kalau kita pengen ngusap, tidak bisa. Ya, kecuali kalau Bapak Presiden itu bisa. Karena kalau Presiden dikasih tempat khusus nanti. Cuma kan kita bukan, jadi tidak bisa. Baik, kembali ke PowerPoint tadi. Ya. Nah, terus di sini menuju Hajar Aswad ya, kita akan berisyarat dengan tangan. Lagi-lagi di sini latah akan muncul. Karena orang yang berisyarat pakai tangan itu macam-macam, Pak. Yang benar pengisyaratannya adalah cukup dengan satu tangan saja. Ya, kita berisyarat. Kapan kita berisyarat? Ketika kita serarah dengan apa? Hajar Aswad. Makanya nanti kan kita rombongan nih. Kalau Bapak ngelihat saya di depan sudah mulai mengangkat tangan begini, Bapak jangan dulu. Paham ya? Karena kan saya sampai duluan. Kan? Bapak dan Ibu masih di belakang. Jadi jangan kemudian ketika Bapak ngelihat saya angkat tangan langsung angkat tangan, belum sampai. Ya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ngelihat saya angkat tangan, jadikan itu sebagai ukuran. Oh, berarti saya sudah harus siap-siap untuk berisyarat dengan tangan. Jelas ya? Kalau sekalian, jadi seperti itu. Nah, Ustaz, saya masih susah untuk menentukan di mana posisi Hajar Aswad. Untuk membantu kita nanti, kan tawaf itu, posisi Ka'bah pasti harus ada di sebelah kiri. Harus. Pokok kalau nanti Bapak tawaf, tiba-tiba Ka'bah itu di sebelah kanan, itu keliru. Pokoknya pasti keliru. Sudah ada lagi cara yang benar. Sudah pasti keliru. Ka'bah harus ada di sebelah kiri. Oke? Jadi seperti itu. Nanti pada saat kita mau memposisikan diri kita pas dengan Hajar Aswad, kalau susah kira-kiranya, lihat ke arah sebelah kanan. Di sebelah kanan nanti akan ada lampu berwarna hijau. Ya. Itu untuk membantu kita karena lampu berwarna hijau itu diletakkan sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Jadi kalau kita bingung, kita paskan saja lalu kita lihat yang lampu hijau itu.
Kalau kira-kira sudah pas sejajar dengan kita, dengan Hajar Aswad, baru kemudian kita berisyarat. Jelas ya? Berisyarat, tidak mencium tangan. Nanti bapak dan ibu akan lihat tuh, ada orang yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 ada yang kayak gitu. Ketika orang Indonesia lihat, akhirnya apa? Lata, ngikut. Gitu. Jadi seperti itu, jangan ya. Jangan. Terus apa yang dibaca? Yang dibaca ketika di awal adalah Bismillahi Allahu Akbar. Begitu sudah sejajar dengan Hajar Aswad, dia katakan Bismillah Allahu Akbar. Lalu setelah itu apa? Lanjut jalan. Jadi begitu kita memulai mengucapkan ini, maka tawaf dianggap sudah dimulai. Jelas Bapak dan Ibu? Tawaf sudah dianggap dimulai. Terus setelah itu apa? Disunnahkan berlari-lari kecil. Ini juga nggak mungkin kita lakukan karena pada di 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Nanti selama 7